Selamat datang di SDN Sajen 2. SDN Sajen 2 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang terletak di kawasan kaki Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nur Raifah dari SDN Sajen 2, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar yang kita hadapi saat ini. Plastik merupakan bahan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang ringan, kuat, dan tahan lama. Namun karena sifat-sifat inilah, plastik menjadi tantangan besar ketika berubah menjadi sampah. Plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami di lingkungan. Akibatnya, sampah plastik menumpuk di lautan, tanah, bahkan udara, menimbulkan dampak buruk bagi alam dan makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif agar keberadaan sampah plastik dapat ditangani dengan baik. Alternatif penanganannya antara lain dengan 6R, yaitu reuse, memanfaatkan ulang, recycle, mengolah kembali, reduce, mengurangi, replace, mengganti, refill, mengisi kembali, dan repair atau memperbaiki. Melalui gerakan sederhana sebagai bentuk ikut serta kami dalam mencari solusi alternatif penanganan sampah, maka kami berbagi praktik baik melalui pelaksanaan P5 pada fase C di kelas 5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dengan judul mengubah sampah plastik menjadi pot bunga yang cantik, yaitu dengan memanfaatkan ulang atau reuse sampah botol plastik untuk digunakan sebagai barang yang bisa digunakan kembali, yaitu pot bunga. Adapun dimensi yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungan, mencintai alam, dan ikut serta menjaga kelestarian alam. Adapun tahapan dalam proyek ini adalah pengenalan. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya, mensosialisasikan proyek kepada rekan sejawat, kemudian mengenalkan kepada peserta didik terkait dengan sampah, jenis-jenis sampah, bahaya sampah, dan cara penanganan sampah. Tahap selanjutnya adalah kontekstualisasi. Murid berkunjung ke bank sampah untuk mengetahui jenis-jenis sampah. Di sini, anak-anak juga melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara kepada pengelola bank sampah terkait jenis-jenis sampah, bagaimana cara membedakan sampah, dan juga pengelolaan sampah. Selanjutnya, pada tahap aksi, anak-anak mulai beraksi untuk membuat pot bunga dari sampah botol plastik. Yang pertama, potong botol plastik menjadi 2 bagian hampir ke ujung. Selanjutnya, gunting bagian botol menyerupai kelopak bunga. Lakukan dengan hati-hati dan usahakan rapi di setiap sisinya. Selanjutnya, lakukan pewarnaan menggunakan pewarna pilok. Lakukan pewarnaan dengan hati-hati sehingga pewarnaan menjadi rata dan sempurna. Jangan lupa beri lubang kecil-kecil pada bagian bawah sebagai tempat mengalirnya air. Balik bagian botol yang bawah untuk mengunci, untuk menahan pot bunga agar bisa berdiri. Jemur botol-botol tersebut di bawah sinar matahari supaya warna kering dengan sempurna. Setelah kering, botol siap untuk ditanami tanaman bunga. Anak-anak membawa tanaman pedang raja dan juga pupuk ke sekolah. Mereka sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Semua saling berkolaborasi untuk menanam tanaman ini.
Tanaman pedang raja memiliki daun keras, tegak dengan ujung meruncing. Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sehingga tahan kekeringan. Namun dalam kondisi lembab atau basah, tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Pertama, mereka mencampur pupuk dan juga tanah, kemudian memasukkannya ke dalam pot hingga setengahnya. Lalu memasukkan tanaman ke dalam pot dan kemudian memenuhinya dengan tanah yang sudah bercampur dengan pupuk. Mereka pun melakukannya dengan riang gembira dan juga hati-hati sehingga semua dapat melakukan dengan baik. Nah, pot bunga beserta tanaman pun sudah jadi. Dapat dijadikan hiasan di depan kelas. Yang tadinya botol sampah plastik berubah menjadi pot bunga yang cantik. Tanaman pedang raja juga dikenal sebagai tanaman hias. Di samping itu juga memiliki manfaat untuk membersihkan udara, terutama dari asap rokok jika diletakkan di dalam ruangan. Keistimewaan tanaman pedang raja adalah memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Selain itu, kami juga membuat pot bunga gantung untuk diletakkan di dalam kelas yang berisikan tanaman dan media air. Hal ini dapat menambah efek segar, melancarkan sirkulasi udara di dalam ruangan, dan membantu mencegah penyakit, sehingga lingkungan belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Begitulah praktik baik kami pembelajaran P5 di sekolah kami. Semoga menginspirasi. Terima kasih.